فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Di sana pula ada mata air yang mengalir, dan di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Gelas-gelas yang tersedia dekat, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan juga permadani yang terhampang. Baik. Kebiasaan Al-Quran apabila menyebutkan tentang Ashabun Nar, maka Al-Quran juga akan menyebutkan Ashabul Jannah. Nah, sebelumnya kita menceritakan tentang penduduk neraka, maka sekarang kita menceritakan tentang penduduk surga. Di sini Allah mengatakan wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah-wajah yang na'imatun, berseri-seri. Na'imah itu artinya wajah ketika melihat kenikmatan yang banyak. Jadi apabila kita mendapatkan kenikmatan yang banyak, maka akan terpancar dari wajahnya ada kesenangan. Nah, itulah disebut naim. Dan sudah pernah saya katakan bahwa wajahnya penduduk surga itu ada 4 wajah. 2 wajah sebelum masuk surga dan 2 wajah di dalam surga. Adapun sebelum masuk surga, wajah penduduk surga yang pertama adalah wajah-wajah yang putih. Sebagaimana Allah mengatakan, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada wajah-wajah yang sangat putih bersih. Kemudian yang kedua, setelah wajah itu putih bersih, maka akan mengeluarkan cahaya yang disebut dengan musfirah. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Ada wajah-wajah yang musfir, yang bercahaya. Dari wajah putih itu keluar wajah yang bercahaya. Kenapa? Karena dia merasa senang, dhahika, tertawa, karena merasa senang bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Kapan itu terjadi? Para ulama mengatakan bahwa ketika wajah itu memutih, itu saat pertama kali membaca catatan. Jadi saat membaca catatannya, maka setiap dia baca catatannya itu, kemudian wajahnya memutih, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah itu baru musfir, dan itu di akhir setelah dia membaca catatan, sambil dia mengatakan ha umuqra'u kitabi, karena dia sudah tahu isinya. Dia mengatakan silahkan baca catatan. Disitulah wajahnya musfir, dari wajah yang putih itu mengeluarkan cahaya. Kemudian orang ini masuk ke dalam surga, maka inilah wajah ketiga, wujuhu yawma idzin na'imah. Maka ada wajah-wajah pada hari itu ketika masuk ke dalam surga, na'imah, berseri-seri. Kenapa? Ketika masuk ke dalam surga dia melihat banyak kenikmatan di situ. Baru yang terakhir, radiyah, wajah-wajah yang penuh dengan redha. Di sini Allah mengatakan wujuhu yawma idzin na'imah. Di dunia saja, ikhwan, kalau kita mendapatkan nikmat, tentu kita akan senyum-senyum, kan? Tidak mungkin orang dapat nikmat tiba-tiba menangis, ya. Senyum-senyum, pasti ada masalah, kan? Artinya di dunia saja kalau orang mendapatkan nikmat itu pasti nampak dari wajah. Tidak ada nampak lelah, letih, kayaknya ada pikiran, tidak ada. Itu di dunia.
Gimana nikmat akhirat gitu ya, nikmat surga yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak, ya tentu sangat bersedih-sedih lah, tidak mungkin tidak bersedih-sedih. Lah wajah-wajah yang seperti ini tentu karena hasil usaha dia di dunia. Allah mengatakan lisa'yiha radiyah, karena usaha dia tentunya selama di dunia. Kalimat lisa'yiha radiyah, ulama mengatakan bahwa lisa'yiha karena usaha dia, maksudnya usaha dia itu ketaatan-ketaatan dan amal-amal soleh dia di dunia, betul-betul dia merasa puas karena diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang ulama salaf mengatakan, kalau seandainya aku tahu bahwa satu kali sujudku itu diterima oleh Allah, itu sudah cukup. Kenapa? Berarti Allah menganggap dia itu orang yang bertakwa kalau dia tahu diterima. Dan kita tidak tahu salat mana yang diterima, puasa mana yang diterima, sedekah mana yang diterima, kan kita tidak tahu. Cuman kalau seandainya kita tahu satu saja sujud diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah cukup. Kenapa? Karena kita digolongkan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal itu dari hamba-hamba yang bertakwa. Cuman masalahnya kita tidak tahu apakah kita diterima atau tidak. Kita cuma hanya berharap saja dan berdoa setiap sholat kita, puasa kita, sedekah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu saja harapan kita. Tetapi kan kita tidak tahu apa diterima atau tidaknya. Kita berdoa saja. Ya. Ada juga yang mengatakan lisa'yiha radiyah. Radiyah di sini artinya ketika orang masuk ke dalam surga, maka dia merasa ridho, merasa senang gitu ya. Ridho kan senang artinya, long itu dadanya. Karena melihat kenikmatan yang begitu besar di hadapannya di surga itu, maka dia merasa ridho, merasa senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hasilnya, apa yang sudah diamalkan di dunia itu ada hasilnya di surga itu. Kenapa kemudian tidak ridho? Karena kenikmatan surga itu yang memang luar biasa. Saya akan sebutkan 7 kenikmatan surga. Kenapa penduduk surga itu sangat senang dan ridho ketika masuk ke dalam surga. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di surga itu tidak ada kesedihan dan tidak ada kekhawatiran. Makanya penduduk surga itu semua senang, redha gitu ya. Karena tidak ada kesedihan dan tidak ada kekhawatiran. 2 perkara ini yang selalu menghantui manusia di dunia kan? Sedih dan khawatir. Maksudnya apa? Sedih akan perkara yang sudah lampau dan khawatir akan perkara yang akan datang. Itu di dunia, manusia seperti itu. Sedih karena usahanya kemudian gulung tikar, sedih karena orang dicintainya meninggal dunia, sedih karena, pokoknya sedih itu biasanya mencakup sesuatu yang telah berlalu. Tetapi khawatir itu biasanya masa depan. Ya, bisa makan enggak, usahanya lancar atau tidak, anak saya sehat atau tidak, akan begitu. Jadi di dunia itu tidak lepas dari 2 perkara. Kalau tidak sedih, khawatir. Tetapi di surga itu dua-duanya dicabut. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 49, udkhulul jannata la khaufun alaihim la khaufun alaikum wa antum wala antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga dan kalian tidak akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan tidak pula mengalami kesedihan. Tidak sedih dan tidak ada khawatir. Tidak sedih akan perkara lampau, tidak pula khawatir akan masa depan. Itulah surga. Makanya ketika para penghuni surga itu masuk ke dalam surga, apa yang mereka katakan pertama?
mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah menghilangkan suka duka dari kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di surga itu dihilangkan semua penyakit hati. Ya, semua penyakit hati. Tidak ada satupun penyakit hati bersarang di dada penduduk surga. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-A'raf ayat 43. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dada-dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka pun mengatakan segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Kemudian senada juga disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Dan ini kenikmatan. Antum kalau sedang senang di dunia, ya, di dunia saja kita rasakan sekarang. Kalau antum tidak ada persoalan dengan orang, kan tenang hati. Antum tidak ada musuh, ya, tidak ada bermasalah dengan siapapun. Dengan istri tidak ada masalah, dengan anak-anak tidak ada masalah, dengan tetangga tidak ada masalah, dengan tenang, rasanya plong itu. Tapi coba tuh ada masalah. Dengan teman ngaji saja tuh ada masalah, malas untuk ngaji. Nanti ketemu pula sama dia katanya. Padahal masalahnya satu orang tuh. Gimana kalau antum masalah dengan banyak orang, apalagi masalah dengan istri, gak kerasa antum tinggal di rumah. Hanya ngekos saja antum. Itu terasa tuh. Kalau hati itu ada masalah, di surga nggak ada masalah-masalah kayak gini. Jadi ditenangkan semuanya hati kita di surga. Ya, jelas kita redha tinggal di surga, ya kawan. Ya kan? Kemudian yang ketiga, penghuni surga itu tidak akan merasa lelah, tidak pun merasa letih. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Fajr 35. Allah mengatakan alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yang menempatkan kami dalam tempat-tempat yang kekal, maksudnya di sorga, dari karunia Allah. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa letih. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 48-nya, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripada. Ini indah sekali. Di dunia itu sering saya katakan 3 perkara yang tidak mungkin lepas dari manusia. Pertama, tidak mungkin istirahat. Dunia bukan tempat istirahat. Yang kedua, tidak selamat dari ucapan manusia. Yang ketiga, tidak mungkin selamat dari kematian. Tidak selamat dari kelelahan, tidak selamat dari ucapan manusia, tidak selamat dari kematian. Itu dunia. Mana ada di dunia ini orang istirahat? Tidak ada. Antum harus cari kerja, lelah, capek, gitu. Ngurus anak, lelah, capek. Ngurus pasangan, istri ngurus suami atau sebaliknya, lelah, capek, gitu. Capek di dunia ini, apa yang nggak capek? Lagi enak-enak tidur ada masalah, bangun lagi. Nah, selesaikan masalah. Selesai masalah ini, datang pula masalah yang lain. Jadi di dunia ini tidak mungkin orang itu istirahat, gitu ya. Pasti ada aja masalah. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah tetangga, masalah masyarakat, macam-macam masalah itu.
diomongin orang, diomelin orang, difitnah orang, macam-macam, ya kan? Tetapi orang masuk surga itu tidak akan ada keletihan dan tidak ada kecapean, karena nggak kerja di surga itu. Nggak ada di surga kerja, kerjanya lain. Dan tidak pernah capek. Nggak perlu antum datang ke Pak Jul minta diurut di surga itu. Pak Julnya pun udah senang, malas juga kalau tahu. Ya kan? Artinya bahwa nggak akan lelah, capek, nggak perlu kita ini minum obat, nggak ada asam urat, nggak ada gula, nggak ada kolesterol, nggak ada. Pokoknya nggak lelah dengan penyakit di surga itu. Murni memang Allah buatkan seenak mungkin orang tinggal di surga itu. Luar biasa. Makanya jelas penghuni surga pasti redha kan gitu. Kemudian yang keempat, tidak akan pernah lapar dan tidak pernah haus pula. Padahal lapar dan haus itu membayangi kita setiap hari. Ya, setiap hari kita makan minimal 3 kali. Ya, maksimal ya tak terbatas lah dengan ngemilnya kan gitu ya. Belum minumnya, macam-macam diminum antum kan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 118 dan juga 119, Allah mengatakan, "Innalaka 'alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha." Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, artinya pasti akan berpakaian. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalam. Jadi enak gitu ya. Maknanya tidak ada kelaparan, yang memang tidak bekerja. Makanan sudah jahit, sudah siap. Minuman sudah siap. Bahkan berbagai macam makanan ada, berbagai macam minuman ada. Maka nanti saya akan jelaskan gitu ya. Bagaimana antum dilayani oleh pembantu. Paling sedikit satu orang itu pembantu di surga itu 1000 pembantu. Paling sedikit 100 khadim. Ya, paling sedikit 100 pembantu, paling sedikit itu 100 pembantu, dan paling banyak ya tidak terbatas. Dan pembantu itu Allah katakan ghilman. Kemudian disifatkan mukhalladun. Mukhallad itu artinya kekal, artinya kalau pembantu di dunia ini kadang sebulan 2 bulan udah berhenti, setahun 2 tahun udah berhenti, ya kan? Kadang sakit berhenti, kadang ada masalah berhenti, kemudian buat masalah lagi. Jadi di surga itu kata para ulama minimalnya 100 khadim, minimalnya 100 pembantu kita dikasih pembantu. Sebenarnya di surga itu tidak berhajat kepada pembantu kan? Ngapain berhajat kepada pembantu? Oh, makanan datang sendiri, minta apa saja sudah tersedia, ngapain ada pembantu? Tetapi yang namanya kesenangan manusia itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kesenangan manusia seperti apa gitu ya. Makanya kan lihat kebiasaan orang-orang yang berduit, orang-orang yang bercukupan, orang-orang kaya. Kenapa mereka pakai pembantu? Alasan mereka biar senang. Semua sudah ada yang atur kan itu ya. Yang masak ada, yang nyuci ada, yang ke pasar ada, yang urus anak ada. Jadi dia happy saja, hangout saja ke sana kemari lah bahasanya kan. Itu ya. Artinya bahwa memang tahu Allah kesenangan manusia, makanya Allah berikan pembantu. Anda bisa bayangkan 100 pembantu, dan Allah sifatkan yatufun. Yatufun itu tawaf. Tawaf itu artinya jalan ke sana. Saking semangat ingin bantu kita itu, sampai mereka keliling aja. Kalau kita punya pembantu, tidak bisa. Kalau sudah malam dia tidur, nah mungkin itu bangunkan. Kan gitu ya. Ya nggak bisa untuk main-main bangunkan. Pembantu pun sudah ada kerjasama dengan kita. Jam sekian kerja, jam sekian istirahat kan itu. Nah suka-suka bangunkan. Tapi pembantu di surga itu ya tufun keliling aja, nunggu kita disuruh kita. Nah itu kan luar biasa. Ya tufuna alaihim ghilmanun mukhalladun. Sudah disifati ya tufun ghilman lagi, masih muda-muda lagi ya. Jadi nggak pernah tua pembantunya. Segitu saja. Jadi ini juga ulangi, tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus. Kemudian juga yang selanjutnya itu kenapa penduduk surga itu merasa redha, senang di surga? Karena luar biasa. Kemudian juga tubuh mereka
akhlak tubuh mereka, dan juga semua yang ada pada badan mereka betul-betul dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, Rasul mengatakan, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamari lailatal badri, thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabi durriyin fis sama' idha'atan la yabuluna wala yataghawwatuna wala yadfuluna wala yamtahituna amsyatuhumul dhahab wa rashhuhumul mis wa majamiruhumul uluwah al-ajuj udud tin wa azwajuhum hurul in ala khalqi rajulin wahid ala surati abihim Adam sittuna dira'an fis sama. Sesungguhnya rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga, rupa mereka seperti bentuk bulan saat purnama, sangat indah. Bukan menyamakan wajah dengan bulan, tidak. Maksudnya di sini keindahannya. Orang masuk surga itu saking indahnya bak bulan purnama. Adapun kemudian orang yang datang setelahnya seperti bintang-bintang yang sangat bercahaya di langit. Perhatikan di sini, mereka tidak akan pernah kencing, mereka tidak ada buang hajat, mereka tidak meludah, mereka tidak membuang ingus. Sisir mereka terbuat dari emas, keringat mereka seharum misik, bakaran wangian gaharu mereka al-uluwah al-ajuz, maksudnya kayu gaharu dari India, ya, tentu beda ya. Ini kan istilah saja, di surga tentu gaharunya beda kan itu ya. Istri-istri mereka adalah bidadari dengan perawakan yang satu, sama bentuknya seperti moyang mereka Adam alaihi salatu wasalam, tingginya 60 hasta yang menjulang ke langit. Di dunia saja kadang-kadang perempuan tuh pengen tinggi gitu, surga tenang, nanti Allah buat tinggi ya. Ibu-ibu yang pendek sekarang nggak usah sedih, surga akan tinggi kayak Nabi Adam. Kadang-kadang kan gitu, tengok YouTube, tengok model, pengen kayak gitu Bu ya, saya pendek model ini tinggi, tenang nggak apa-apa ya. Model pun belum tentu masuk surga Bu. Artinya bahwa kalau kita masuk surga akan ditinggikan seperti Adam, postur tubuh mereka akan indah. Yang ingin saya katakan di sini, lihat bagaimana Allah bersihkan. Jadi gambarnya seperti ini, kawan. Kalau orang pertama masuk ke dalam surga, maka yang pertama kali dilakukan apa? Mandi dari air salsabila, minum, mandi dari salsabila. Kemudian setelah itu makan hati ikan paus. Lah ketika dia mandi, itulah dia dihilangkan semua kotoran badannya, dibersihkan semua kotoran hatinya, sehingga ketika masuk ke dalam surga tidak pernah kencing, tidak pernah buang hajat, tidak pernah meludah, tidak ada ingus, bahkan tidak mengeluarkan madi, wadi, mani, semua tidak keluar ya. Pokoknya yang membuat jijik di bumi itu tidak ada di surga, betul-betul dibersihkan itu badannya, luar biasa. Kita saja kadang-kadang ingus kita sendiri jijik gitu. Apalagi ingus orang gitu. Kotoran sendiri aja jijik kadang-kadang. Tapi di surga luar biasa. Sampai ada seorang ikhwan bertanya, kalau begitu nggak ada toilet Ustaz di surga? Ya nggak ada. Apa ada toilet di surga pula gitu. Lalu kenapa mereka itu makan minum? Gimana cara buangnya? Cara buangnya dengan cara sendawa dan berkeringat. Ya, cara membuang hajatnya itu kalau tidak sendawa maka berkeringat, dan keringatnya bau misik. Makanya di sini mengatakan keringat mereka seperti bau misik gitu. Kita saja kadang-kadang ke WC umum, kalau bau itu tidak jadi ditahan kencing. Malas di sini bau, cari tempat lain aja, cari pom bensin lain gitu. Ini kotor kali di sini. Di surga itu luar biasa. Kenapa penduduk surga itu radhiyah, betul-betul senang dan redha? Ya karena seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya penghuni surga itu bukan hanya itu saja, dia robah bentuk fisik. Ya, mungkin yang di dunia dianggap tidak tampan, di surga tampan. Di dunia dianggap tidak cantik, di surga semua cantik. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sukul jannah, surga itu ada pasar kan?
Kata Nabi SAW, inna fil jannati lasuqa, di surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'ah, mereka datang setiap hari Jumat. Di dunia namanya hari Jumat, di surga namanya yaumul mazid, hari tambahan nikmat. Kemudian Rasul mengatakan, fatahubbu rihus shimal fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala. Setiap Jumat mereka ke pasar, kemudian sebelum pulang menemui pasangan-pasangan mereka, maka akan datang angin, ya, bertiup angin utara, lalu menghembus di wajah dan pakaian mereka, dan tiba-tiba seperti disulap gitu ya, wajah mereka makin tampan, makin cantik, pakaian mereka pun makin luar biasa. Karena penduduk surga itu berapa lapis pakaiannya? 70 lapis kain sutra. Antum melihat tuh raja-raja dulu itu kalau pakai pakaian berlapis-lapis, ya. Jadi penduduk surga itu sekali pakai itu pakaiannya 70 lapis kain sutra. Satu lapisan akan lebih baik lagi dibandingkan lapisan satunya. Jadi kalau kita buka lapisan satu lebih indah lagi, dibuka lagi lebih indah lagi, lebih indah lagi, dan begitu seterusnya. Sementara kain sutra di dunia diharamkan bagi laki-laki, tidak boleh, ya. Dan akan dihalalkan di surga bagi laki-laki. Kemudian yang terakhir tentunya yang berapa ini? Bernam, ya, selalu diabadikan, tidak pernah tua, bahagianya diabadikan, kenikmatannya diabadikan, dan semuanya serba abadi. Dan itu dijelaskan di dalam sabda Nabi SAW, yunadi munadin, inna lakum antassikhu falatasqamu abada, wa inna lakum antahyu falatamutuna abada, wa inna lakum antashibbu falatahramu abada, wa inna lakum antan'amu falatab'asu abada. Kata Nabi SAW, maka datanglah penyeru, sesungguhnya kalian hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Sesungguhnya kalian sehat, tidak akan sakit selamanya. Sesungguhnya kalian muda, tidak akan pernah tua selamanya. Dan sesungguhnya kalian akan bersenang-senang dan tidak akan bersedih selamanya. Empat perkara ini, ya. Hidup selamanya, kemudian muda selamanya, sehat selamanya, nikmat selamanya. Apa yang ingin? Yang kita cari lagi coba. Makanya tidak ada kenikmatan di dunia yang Allah berikan kemudian kita mengatakan hasbuka ya Rabb, cukup ya Rabb, kecuali surga. Di dunia ini kalau Allah berikan banyak nikmat, kita tidak akan pernah mengatakan hasbuk, cukup, pasti tambah. Kalau Allah berikan satu lembah emas, pasti minta lembah emas berikutnya. Tetapi di surga itu Allah mengatakan jazaan hisabah. Ya, dalam surah An-Naba itu gimana? Jazaan hisab, kan itu ya? Ya. Maksudnya jazaan hisab atau jazaan, dan kemudian jazaan, kemudian hisab. Jadi ada tiga nikmat yang Allah berikan. Pertama jaza, yang kedua atau, yang ketiga hisab. Apa maknanya? Pertama atau, pertama jaza, bahwa setiap amalan akan dibalas. Bahkan satu amalan itu terkadang berlipat-lipat balasannya, kan? Seperti namanya pahala sabar, kan tidak ada batasnya. Pahala sabar itu kan tidak ada batasnya. Ataupun namanya pahala sedekah, berapa pahalanya? 700 kali lipat. Berarti orang yang satu kali sedekah akan mendapatkan kenikmatan 700 kali lipat, kan begitu di dunia, di surga dengan balasan itu. Kemudian yang kedua atau, maksudnya atau itu segala yang kita inginkan diberikan. Kemudian maksudnya hisab itu artinya mengatakan hasbuk, cukup ya Rabb, saking banyaknya cukup. Mana ada orang katakan cukup di dunia? Gak ada. Kalimat cukup itu hanya disebutkan oleh penduduk surga saja. Cukup ya Rabb, sudah cukup ya Rabb. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan saluni ma syi'tum, mintalah sesuka kalian. Fahada yaumun mazid, ini hari tambah nikmat kepada kalian. Apa yang mereka katakan? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana
wa tudkhilanal jannah wa tubaiduna anin nar. Ya Rabb, sudah cukup, engkau sudah memutihkan wajah kami, kau masukkan kami ke surga, kau keluarkan kami neraka, apa lagi? Ya kan? Jadi tidak ada orang yang mengatakan hasbuk kecuali penduduk surga. Karena memang kenikmatannya, sekali lagi, orang penduduk surga tidak akan mati selamanya, tidak akan sakit selamanya, tidak akan tua selamanya, dan akan mendapatkan kenikmatan selamanya. Wajarlah penduduk surga itu. Ya. Dan yang terakhir tentunya adalah kenapa penduduk surga di sa'iha radiyah, sangat redha, sangat senang gitu ya di surga itu, karena masing-masing manusia Allah berikan satu kerajaan. Ada yang dapat 2 kerajaan, tetapi minimalnya 1 orang itu, dan itu serendah-rendahnya orang yang masuk surga, Allah berikan kerajaan yang jauh lebih indah dibandingkan kerajaan dunia. Itu serendah-rendahnya penduduk surga. Bahkan malaikat saja kalau tidak berjumpa izin dulu. Malaikat tidak berjumpa dengan orang yang paling rendah itu izin dulu. Kemudian dikasihkan dayang-dayang, pelayan-pelayan, dan begitu seterusnya. Di mana tidak raja dia? Padahal itu serendah-rendahnya penduduk surga. Makanya Allah mengatakan li sa'iha radiyah. Kemudian Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah, di surga aliyah yang tinggi. Ya, li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah, mereka akan mendapatkan surga atau dalam surga aliyah yang tinggi. Dari sini ada pelajaran tentang harusnya seorang mukmin itu punya himmah aliyah, punya semangat tinggi. Jangan kemudian hanya dibatasi dengan amalan yang rutinitas kita lakukan, tapi kalau bisa kita tingkatkan, karena surga itu bertingkat-tingkat. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus al-a'la. Apabila kalian meminta kepada Allah surga, jangan tanggung-tanggung, minta surga firdaus yang paling tinggi. Kenapa? Karena saqfuha arsyur rahman. Jadi atapnya itu langsung arsy dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat ini ada himmah aliyah. Kita diajarkan oleh Allah bahwa kita harus punya semangat tinggi untuk meraih surga. Walaupun surga itu bertingkat-tingkat, akan tetapi jangan kemudian kita hanya mengandalkan yang penting masuk surga. Bukan begitu. Ya. Tetapi bukan hanya sekedar yang penting masuk surga, saya harus mendapatkan tingkatan di surga yang tinggi. Itu maksudnya. Ya. Makanya Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Disebutkan oleh Abu Salam Al-Aswad, dia mengatakan, aku mendengar Aba Umamah radhiyallahu anhu berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, hal yatazawaruna ahlal jannah, Rasul, hal yatazawaruna ahlul jannah, Rasul, apakah penduduk surga itu saling berziarah? Kan bertingkat-tingkat. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ketika memberikan istinbat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Baca, tartilkan bacaanmu dan naiklah, pilihlah tingkatanmu di surga. Karena akhir tingkatanmu yang engkau akan dapati sesuai dengan ayat yang kau baca di dunia. Dari sini Syekhul Islam mengatakan bahwa tingkatan di surga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran 6.000 lebih, kurang lebih. Ada yang mengatakan sebanyak huruf lagi. Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan sebanyak huruf dalam Al-Quran, ada yang mengatakan sebanyak ayat dalam Al-Quran. Satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, inna fil jannati mi'atu darajah ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi. Di surga itu ada khusus 100 tingkatan bagi para mujahidin. Antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya itu jaraknya langit dan bumi. Anda bisa bayangkan, ya, dengan 6.000 lebih tingkatan. Sementara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya antara langit dan bumi, kan? Berarti surga itu betapa tingginya ke atas, kan gitu.
Kita tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Lah Nabi ditanya soal apakah penduduk surga saling berziarah. Sekarang namanya surga yang paling rendah. Seseorang mendapatkan surga yang paling rendah, kawannya pula surga yang tinggi sekali. Macam mana cara menziarahinya? Kan tidak mungkin surga yang rendah menziarahi surga yang tinggi, kan? Mustahil. Karena kalau dia bisa naik berarti apa faedahnya? Tafawut fil amal. Ya, perbedaan amal itu ada apa faedahnya? Ya, makanya kemudian ada perbedaan amalan itulah dengan perbedaan tempat duduk di surga. Makanya Rasul ditanya, apakah penduduk surga itu saling berziarah? Wahai Rasul, maka Rasul mengatakan, na'am, ya. Caranya gimana? Innahu yahbitu ahlud darajatil ulya ila ahli darajatis sufla. Yang atas turun ke bawah. Jadi dari tingkatan ke atas turun ke bawah. Gimana naiknya lagi? Ya. Apa mereka terjun payung gitu? Tidak. Sebagaimana mengatakan Allah sediakan rof-rof. Rof-rof itu sayap, antum bisa naik di situ. Kemudian antum terbang dengan rof-rof itu, dengan sayap itu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menggunakan rof-rof saat peristiwa Mi'raj, karena Isra kan pakai buruk. Adapun naik ke langitnya itu pakai rof-rof. Disediakan sayap, naik di situ, kita naik terbang ke atas. Ya, itulah penduduk surga, ikhwan, ya kan? Baik, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya kenapa kemudian penduduk surga yang paling bawah itu seolah-olah dia tuan rumah, raja. Karena pertemuan penduduk surga yang memungkinkan itu di mana? Di surga yang paling rendah lah. Kan nanti satu penduduk surga akan berjumpa tuh dengan Allah. Ya. Di mana pertemuannya coba? Di surga yang tinggi mustahil, surga yang rendah nggak mungkin naik. Ya. Yang memungkinkan pertemuan itu di surga paling rendah, karena yang di atas bisa turun ke bawah, sementara di bawah tidak mungkin naik ke atas. Kan gitu ya? Nanti akan ketemu tuh satu penduduk surga di surga yang paling rendah. Disitulah disediakan kursi-kursi pejabat utama, pejabat kedua, pejabat ketiga. Antum paling belakang, ngampar di belakang kan. Yang pertama ulul azmi dulu kan. Para rasul, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Antum ada di mana itu masuk surga? Kan itu ya. Artinya kan sudah disilakan. Disitulah Allah datang di balik tabirnya. Kemudian Allah mengatakan, aku memiliki janji kepada kalian. Ya, dan saya tidak mungkin menyelisih janjiku, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, ini hari tambahan nikmat, mintalah sesuka kalian kepada aku. Kata penduduk surga, sudah cukup ya Rabb. Kau sudah buktikan wajah kami, masukkan ke surga, melukkan neraka, nggak apa lagi, nggak ada lagi. Maka kemudian Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam menyarankan kepada penduduk surga, mintalah agar kita semua penduduk surga bisa melihat wajah Allah. Karena di dunia aku pernah minta, kata Musa, tapi Allah mengatakan lantarani, tidak bisa melihat. Mudah-mudahan di surga bisa. Kabulkan? Allah kabulkan. Allah singkap tabirnya yang berupa api dan riwayat berupa cahaya, maka disitulah penduduk surga mampu melihat Allah. Kata penduduk surga, demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan ru'yatullahi azza wa jalla, melihat Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin aliyah. Di dalam surah Al-Imran ayat 163 Allah mengatakan, hum darajatun inda rabbihim wallahu basirun bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dalam surah Al-Hadid ayat 10 Allah juga mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama di antara kamu orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing para sahabat itu balasan yang baik. Kata Imam Ibnu Hazm, maksudnya balasan yang baik adalah surga. Artinya semua sahabat itu masuk surga, itu maksudnya. Ya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini juga menunjukkan bahwa manusia bertingkat-tingkat, dan di surga itu ada tingkatan, dan yang paling tinggi adalah maqam mahmud. Ya, maksudnya tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqam mahmud. Baik.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Di sana kamu tidak akan mendengar perkataan yang tidak ada gunanya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menyebutkan 6 penafsiran tentang makna daripada laghiyah. Engkau tidak akan mendengarkan di sorga itu kalam laghiyah. Apa sih laghiyah di sini? Yang pertama kata Imam Qurtubi, maksudnya kadzibah. Di sorga itu engkau tidak akan mendengar orang yang berdusta. Di dunia hari-hari kita mendengar orang berdusta. Kita pula berdusta. Bukan hanya mendengar orang berdusta, kita aja berdusta kadang-kadang. Di sorga tidak, kita tidak berdusta dan antum tidak akan mendapatkan orang di sorga itu berdusta. Mau dusta bercanda atau dusta benaran, ya, mau dusta terpaksa atau dusta tidak terpaksa, nggak akan antum dapati orang yang berdusta di sorga. Dan ini perkataan Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, maksudnya laghiyah di sini artinya la batila wala ithma. Antum tidak akan mendengar perkataan yang batil atau yang mengandung dosa. Di dunia hari-hari kita mendengar orang mencaci, memaki, mencela, melaknat, menghina, menggibah, merendahkan, kan itu di dunia itu. Di surga antum akan dapat itu. Tidak ada kata-kata yang batil, tidak ada kata-kata yang berdosa di dalamnya. Dan ini perkataan Imam Qatadah. Yang ketiga, annahu syatm. Di surga tidak ada orang caci maki, itu tidak ada. Di dunia hari-hari kita mendengar, ya, membinatang-binatangkan orang, merendah-rendahkan orang. Di surga nggak ada cacian makian. Dan ini perkataan Mujahid. Kemudian yang keempat, maksudnya lagi di sini al-ma'siyah, perkataan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Dan ini perkataan Hasan Al-Basri. Yang kelima, maksudnya la yasma'u fiha di sini lagi artinya la yasma'u fiha halifun yahlifu bikadzibin. Antum tidak akan mendengar di sorga itu orang yang bersumpah-sumpah untuk sebuah kedustaan. Di dunia kan kadang-kadang kita bisa melihat saksi di pengadilan dibayar suruh sumpah palsu, gitu kan? Di pasar para pedagang untuk melariskan dagangannya sumpah palsu. Kemudian orang yang melakukan jinayah kemudian ditangkap nggak ngaku sumpah palsu. Nah gitu ya. Di dunia ini banyak yang mengatakan sumpah-sumpah palsu. Maka di sorga tidak ada orang yang sumpah palsu. Ini yang kelima. Yang keenam, dan ini perkataan Imam Al-Kalbi. Kemudian yang nomor 6, la yasma'u fiha laghiyah, maksudnya la yasma'u fi kalamihim kalimah lagwan. Maksudnya illa bil hikmati wa hamdan lillahi wa syukran lillahi. Engkau tidak akan mendapatkan di surga itu kalimat laghiyah, maksudnya kau akan mendengar kalimat-kalimat hikmah saja, kalimat-kalimat pujian saja, kalimat-kalimat syukur saja, ya. Jadi surga itu hanya kalimatnya kalimat-kalimat pujian, kalimat salam, ya. Bahkan semua kata ulama itu, semua makhluk yang ada di surga itu semua mengucapkan salam. Nih kalau kita mau ngambil ini kan, minum nih, sebelum kita minum nanti gelas ini salam dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau makan piringnya salam dulu, sendoknya salam dulu, semua salam, ya. Makanya surga itu disebut Darussalam, ya. Lewat di pohon ini dia salam, lewat di batu ini pohon salam, lewat di sungai semua salam sama antum, dan enak, ya. Makanya kalau satu perumahan, anggaplah perumahan di sini mau mempraktekkan budaya penduduk surga mengucapkan salam damai satu perumahan, coba saja satu perumahan ini setiap ketemu dengan tetangganya assalamualaikum, walaupun hanya mungkin kehalang jidar, kehalang tembok, ketemu lagi assalamualaikum. Enaknya di perumahan, mungkin bisa viral ikhwan, mungkin perumahan salam nantinya itu. Gitu ya, itu. Ini di surga semua mengucapkan salam, subhanallah kan itu. Jadi Allah mengatakan la yasma'u fiha laghiyah. Itulah 6 penafsiran yang disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Allah mengatakan la yasma'u fiha laghiyah, fiha ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Di dalam surah Al-Hijr ayat 45 Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan di dekat mata-mata air yang mengalir.
Kemudian dalam surah Al-Mursalat juga Allah mengatakan innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di naungan yang teduh dan di sekitarnya mata-mata air. Kemudian di surah Ar-Rahman ayat 50 juga Allah katakan fiha ainani tajriyan. Di dalam kedua sorga itu ada dua mata air yang mengalir. Ya, kemudian dalam surah Ar-Rahman ke-66-nya Allah mengatakan fiha ainani nadhakhatah. Di dalam sorga itu ada dua buah air yang memancar. Kalau tadi mengalir, ini memancar. Memancar berarti dari bawah ke atas, kayak air mancur. Ya, kalau tadi mengalir, ya kan? Artinya bahwa lengkap di sorga itu. Ada yang mata air mencurah dari atas ke bawah, bahasa Sundanya curug, gitu ya. Ada yang kemudian memuncar dari bawah ke atas, pancuran, ada yang mengalir. Antum lihat coba kalau ke Jawa Barat itu, curug itu jadi tempat rekreasi. Banyak itu dari mana-mana datang. Kadang-kadang berkilo-kilo untuk sampai itu. Hanya ingin melihat pemandangan itu saja. Sejam 2 jam di situ mandi sebentar, foto-foto selfie pulang. Hanya itu saja. Ngabisin duit banyak itu dari mana-mana ke situ. Hanya pengen tahu. Dari surga hari-hari di situ kita. Perlu kita ini kan. Ada yang modelnya curug, ada yang memancar, mengalir. Subhanallah. Allah sediakan. Di dunia ini kita harus menabung dulu kita ke tempat rekreasi yang seperti itu. Di surga nggak usah nabung lagi. Memang Allah sediakan untuk antum dan keluarga. Dan mata air itu berbagai macam. Allah mengatakan ada namanya mata air kafur. Mata air kafur. Allah mengatakan dalam surah Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Dalam surah Al-Insan ayat 5 sampai 6, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan mereka minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Apa air kafur itu? Yaitu mata air di dalam sorga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksud kafur di sini artinya khamr. Ya. Bayangkan mata air khamr memancar. Antum kalau mau mabuk di dunia, cari minuman yang paling lezat, mahal harganya. Belum lagi habis mabuk antum caci maki orang. Paling rendah itu kan. Paling rendah itu orang mabuk itu caci maki orang. Nabuk orang, kelahi sama orang, ujung-ujungnya tidur di got kan itu. Sadar. Nyusahin orang mabuk itu. Tetapi Allah mengatakan khamr di surga itu ladzati lisyaribin, lezat bagi para peminumnya. Ya, wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin, dan ada sungai-sungai dari khamr itu lezat. Bukan hanya sungai, ada pancurannya lagi. Ainun kafur namanya. Ainun kafur. Ya, ainun kafur itu artinya khamr yang dicampur dengan kafur. Luar biasa. Baik. Ya, kalau kafur di dunia itu kan maksudnya dibuat dari pohon ya, berwarna putih yang kemudian menimbulkan aroma wangi, itu apa namanya? Gaharu atau apa ya? Ini semacam itulah. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya mata air tasnim, ainu tasnim. Jadi ada kafur, ada tasnim. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin 25 sampai 28. Allah mengatakan yusqauna min rahiqim makhtum khitamuhu miskun wa fi halika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuha min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Mereka diberi minum dari khamar yang murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih tertutup, disegel. Ya, betul-betul memang disegel gitu ya. Tutupnya itu ya. Penutupnya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba, dan campurannya dari tasnim. Apa tasnim? Mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada namanya ainu, mata air tasnim. Khamr terlezat di penduduk sorga itu disebut tasnim, ya kan? Baik, kemudian ada namanya mata air salsabilah. Ya, ada kafur, ada tasnim, ada salsabilah, dan itu disebutkan dalam surah Al-Insan 17 sampai 18.
wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe, wedang jahe. Kalau di dunia wedang jahe ya, yang didatangkan dari sebuah mata air sungai yang dinamakan salsabila. Nah, itu. Jadi air jahe itu, wedang jahe itu diambil dari mata air yang disebut dengan salsabila. Luar biasa ya. Jadi salsabila ma'ruf ya, minuman yang paling lezat juga di penduduk surga. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa di surga itu berbagai macam mata air dan semua bisa diminum. Ya. Kita saja ikhwan, terkadang kan kalau kita melihat di kenyataan di alam kita, kadang-kadang ada satu pulau di tengah lautan. Kayak di sini mana ya, Pulau Putri gitu ya. Dan itu kan di tengah laut itu ya. Kadang-kadang kalau kita gali sumur nggak asin pula tuh. Padahal dia dikelilingi lautan. Ya. Ada juga gunung itu terkadang ada dua mata air, yang satu panas, yang satu dingin. Yang satu panas, yang satu dingin. Atau ketika kita masuk ke dalam gua, terkadang dalam gua itu kan ada mata air juga di situ kan. Ya. Itu di dunia bisa terjadi gitu. Apalagi di surga yang seperti itu. Belum lagi cerita sungai-sungainya, ya sudah jangan cerita lah ya. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Dalam surah Muhammad ayat 15, di dalam surga itu ada sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah rasa dan baunya. Betul-betul dari sumbernya. Ya, kayak kita kalau ke sumber air itu rasanya main minum saja kayaknya enak kali gitu ya. Tidak pernah berubah. Ya. Saya dulu masih kecil-kecil di Jawa Barat tuh, Masya Allah di belakang rumah itu ada sungai. Di desa saya itu ada 3 sungai. Ya, ada 3 sungai itu. Semua jernih, semua bisa mandi, bisa nyuci, bisa semua. Sekarang sudah ya sudah tua, sudah muda lah ya. Pulang, subhanallah, jadi limbah tahu semua. Sungainya penuh dengan limbah tahu. Semua buat pabrik tahu. Nggak ada, jangankan lagi orang tua, anak-anak yang senang nengok air pun tak mau nyemplung di situ. Gatel. Ya, subhanallah. Dulu kayaknya enak itu main, sekarang jadi limbah tahu, 3-3 limbah tahu. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana Allah berikan sungai-sungai yang airnya jernih sekali, tidak rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Termasuk juga sungai dari susu yang tidak berubah. Susu di surga nggak perlu kalengan kayak kita beli di minimarket gitu ya. Memang sungai tinggal nyiduk saja. Belum lagi sungai dari khamar, belum lagi sungai dari asal dari madu. Nggak perlu kita ngambil tawon gunung, tawon liar gitu ya. Nggak perlu, sudah ada sungainya. Dan Allah mengatakan fiha sururun marfu'ah. Di dalamnya ada dipan-dipan yang ditinggikan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa makna surur di sini? Sebagian para ulama mengatakan makna surur itu, maksud dipan-dipan di sini bukan dipan hakikat, tidak. Maksud makna surur di sini artinya hurul ain. Ya. Jadi makna surur di sini, di sana di surga itu ada surur, maksudnya ada bidadari marfu'ah yang ditinggikan. Dan ulama pernah mengatakan bahwa minimalnya wanita surga, saya ulangi, wanita surga itu ada 3 macam. Wanita di surga itu ada 3 macam. Pertama, wanita ahli dunia yang masuk ke dalam surga. Wanita ahli dunia yang masuk ke dalam surga, dan ini ratunya. Kemudian yang kedua, hurul ain, yang banyak dikisahkan dan diceritakan dalam Quran dan hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, al-wasifah, para dayang-dayang, pembantu-pembantu para bidadari. Semua halal. Baik wanita ahli dunia yang masuk ke dalam surga yang menjadi pasangan antum,
baik bidadari ataupun wasifah. Wasifah itu artinya para pembantu. Satu orang wanita penduduk sorga memiliki 70 bidadari. Satu orang ratu akan memiliki 70 bidadari yang akan membantunya. Setiap satu bidadari memiliki 70 dayang. Semua halal bagi antum. Berapa jumlahnya? Antum punya istri di sorga satu. Nanti Allah kasih setiap satu istri untuk membantunya 70 bidadari. Setiap satu bidadari 70 wasifah pembantu. Kalikan saja. Itu kalau antum istrinya satu. Kalau antum istri 4, kalikan lagi. Subhanallah, coba ikan. Luar biasa. Ya. Luar biasa ya. Itu halal semua. Halal bagi kita semua. Sururu marfu'ah. Dan marfu'ah di sini ya ma'ruf. Ya, marfu' minan nifas, marfu' minal haid. Tidak ada nifas, tidak ada haid, tidak meludah, tidak buang hajat, tidak ini, bahkan marfu'ah min sayyib, tidak janda, perawan terus. Semua marfu'. Betul-betul ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga surur ini maksudnya ya dipan-dipan. Dan dipan-dipan itu sangat tinggi sekali. Sebutkan oleh ahli tafsir. Jadi kalau antum naik dipan itu, kalau kita punya dipan tinggi, dan kadang kalau di pondok itu kan ada yang tidur di atas gitu ya, kita harus naik tangga. Ya. Kata ahli tafsir mengatakan dipan-dipan penuh sorga itu dia yang akan merendah kepada kita, kemudian kita naik, baru dia naik. Setinggi mana dipan itu? Setinggi antara langit dan bumi. Supaya dari dipan itu kita bisa memandang pemandangan semua yang ada di bawah. So, tidurnya aja kayak gitu. Sorry. Tidurnya aja kayak gitu. Kadang-kadang kita ini kan sekali-kali pengen lah tidur di luar gitu ya. Kalau pas bulan purnama gitu kan. Nah, kalau ada ngampar nengok sama istri sama anak kayak senang begitu. Sorga nggak perlu itu hari-harian tuh kayak gitu. Ya, naik ke dipan, terbang dipannya, nanti antum tengok pemandangan semua yang di bawah sorga itu. Nah, seperti itulah indahnya sorga. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa aqwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Siapa yang mengantar gelas-gelas? Para pembantu yang saya ceritakan. Dan pembantu itu ada yang mengatakan ghilman mukhallad, anak-anak kecil. Ya. Ada yang mengatakan ghilman ini, apakah ghilman ini anak-anak kecil ini memang Allah ciptakan di sorga memang khusus untuk membantu kita, ataukah anak-anak kecil itu anak-anak dunia yang mati sebelum balik? Ini menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan mereka adalah anak-anak kecil yang belum balik kemudian meninggal, baik anaknya orang mukmin atau orang kafir. Karena orang kafir kalau punya anak belum balik, belum punya dosa, dia meninggal. Apa dosa dia kalau diazab kan? Ya, artinya tetap surga mereka, anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik. Tapi mereka akan dijadikan ghilman, para pembantu. Ya, yatufuna alaihim ghilmanun mukhallad. Ada juga mentafsirkan seperti itu. Juga anak-anak kaum muslimin, ada juga yang mengatakan memang Allah sediakan anak-anak kecil yang lucu-lucu membantu kita. Coba antum punya anak usia 4-5 tahun gitu kan. Tiba-tiba ke dapur, kemudian bawa kopi dari ibunya, nibi, udah senangnya gitu. Itu baru ada satu aja kan, langsung diciumnya anak tuh, nah, dipeluknya, kayaknya bijak kali anak ini. Baru 4 tahun udah kayak gitu, udah senang hati kita. Cuman masalahnya anak kecil di dunia ini ada waktunya orang tua itu mulai jengkel kan itu, ketika usianya makin naik kan itu ya. Mungkin 6-5 tahun oke lah, masih suka kan. Nanti udah 7 tahun masuk SD jengkel itu. Ya, 15 tahun mau nyeki aja kayaknya. Gitu kan. Tapi di surga kan mukhallad. Usianya ya mukhallad, memang seperti itu enggak mungkin nambah-nambah gitu ya. Dan itu adalah kesenangan yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa kesenangan yang tanpa batas dan tidak akan berhenti. Kemudian wa namariku masfufa. Apa tugasnya wa aqwabu mawdu'ah? Kalimat gelas-gelas yang tersedia, maksudnya gelas-gelas itu tidak seperti gelas, piring, sendok yang kita kenal di dunia. Kalau antum habis makan, antum nyuci, kadang istri ke dapur, kadang-kadang masak dengan nyucinya lebih banyak, lebih lama, nyucinya lama kayak di dapur itu. Kayaknya susah kali di dunia ini.
Ya, mau masak ya ditunggu, mau nyuci dulu. Di sorga itu sudah jahis tersedia gitu maksudnya. Kalaupun umpamanya gelas piring itu habis kita pakai, dia kembali ke tempatnya sendiri. Sudah bersih sendiri. Ya. Nanti terisi makanan yang jauh lebih lezat daripada makanan sebelumnya. Nah, itu maksudnya wa aqwabu mawdu'ah itu. Mawdu'ah artinya terletakkan gitu ya. Jadi balik lagi ke tempatnya. Gak perlu dicuci, nah perlu apa, sudah bersih. Ya, ada juga yang dibawa oleh anak-anak kecil kemudian ditawarkan kepada kita. Wa namariku masfufa wa zarabiyu mabsusa. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani. Zarab itu maksudnya sajadah yang khusus. Ya, sajadah khusus bagi para raja. Zarab itu maksudnya permadani khusus bagi para raja. Orang dulu kan biasa begitu, ada sajadah. Sajadah khusus raja yang tidak boleh orang itu duduk di situ saking empuknya. Nah, di surga itu bukan untuk karena kita rajanya, pasti kita akan dapat permadani-permadani yang terhampar.